Optik Melawai. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan hingga sekarang belum ada pembahasan soal pemberian bantuan sosial sebagai imbas dari penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Muhaimin Iskandar menyebut bansos prinsipnya diberikan pada mereka yang membutuhkan termasuk kelompok kelas menengah. Muhaimin menjelaskan untuk kelas menengah kemungkinan penerapan PPN 12% dipilih-pilih. Ada beberapa kebutuhan yang nantinya tidak dikenakan PPN 12%, misalnya bahan pangan dan kesehatan. Ya, belum ada pembicaraan soal bansos itu, tapi bahwa pemerintah akan berusaha agar beberapa beban itu tidak terkena PPN. Misalnya pangan nggak kena, kemudian beberapa yang terkait kebutuhan-kebutuhan. Selain penerapan PPN 12% tahun depan, masyarakat juga dihadapkan dengan sejumlah kebijakan pungutan baru dan rencana kenaikan tarif. Di antaranya tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, kenaikan iuran BPJS, program dana pensiun wajib, dan asuransi wajib kendaraan bermotor. Tahun depan masih ada lagi perubahan soal skema subsidi BBM, penyesuaian tarif KRL berdasarkan NIP, penerapan cukai minuman berpemanis, dan penerapan pajak penghasilan untuk UMKM. Lalu barang apa saja yang terkena PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Ini ada beberapa barang yang dikenai PPN 12%, yaitu ada barang kena pajak berwujud, antara lain barang elektronik, pakaian, barang fashion lainnya. Ada juga tanah, bangunan, perabotan rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Kalau yang ini ada juga barang kena pajak tidak berwujud, yaitu barang yang punya hak cipta seperti karya seni, karya sastra, karya ilmiah, paten, merek dagang, dan lain-lain. Ada juga soal penggunaan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, dan ilmiah juga kena PPN. Berdasarkan perkiraan Indef, jika pemerintah akan menerapkan tarif PPN 12% di tahun depan dan ditambah dengan berbagai iuran juga pungutan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun. Selain pertumbuhan ekonomi, dampak lainnya adalah soal konsumsi rumah tangga turun 0,26%. Sedangkan untuk indeks harga konsumen atau inflasi akan naik sekitar 0,97%. Saudara, dampak kenaikan PPN menjadi 12% lainnya menurut perkiraan Indef adalah tingkat upah real pekerja akan turun 0,96%. Tingkat kesempatan kerja agregat juga turun 0,94%. Sementara untuk nilai ekspor turun sekitar 1,41%. Sedangkan volume impor naik 0,05 atau 0,85%.